Shalom sahabat. Kali ini saya mau menyapa dulu bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat kaum muda yang tengah bergumul untuk mencari studi di tingkat ataupun jenjang yang lebih tinggi. Ada begitu banyak pilihan yang membingungkan. Apakah mau di dalam negeri atau di luar negeri? Apakah kepingin sekolah di swasta atau bisa diterima di perguruan tinggi, bahkan ambil bimbel tidak sempat tidur, kemudian harus memakan banyak waktu untuk mengejar passing grade, atau mungkin juga sahabat-sahabat yang tengah ingin mencoba kembali untuk masuk ke perguruan tinggi. Semangat! Tidak hanya teman-teman kaum muda, kita sebagai orang tua juga ada dalam sebuah dilema yang demikian. Oleh sebab itu, para sahabat, apa yang kita harus lakukan supaya kita mendapatkan kelegaan dalam dilema itu? Menarik, dalam firman Tuhan hari ini yang saya mau share adalah Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian sabda Tuhan. Nah, para sahabat, meski sebagian orang seolah seperti mesin ataupun robot hanya menjalankan hidupnya, tidak punya pilihan atau dipaksa untuk memilih, tetapi secara natural sejatinya kita sejak kecil senantiasa diberi pilihan-pilihan. Ketika kita ingin jajan, kita memilih mana yang baik untuk gigi kita, mana yang tidak. Apakah kita akan membeli permen yang banyak atau tidak? Kalau kita merasa kita membeli permen yang banyak, toh orang tua kita pun tidak tahu. Lalu ketika kita berjumpa dengan orang tua kita, lalu dia atau beliau-beliau ini mengkonfirmasi, kenapa engkau membeli permen sebanyak itu, kan sudah dilarang. Iya, karena menurutku papa mama tidak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Lalu anak ini menjawab, benar Pak, benar Ma, tapi Tuhan baik sama saya sehingga saya boleh menikmati permen-permen itu. Sesederhana kisah itu, tetapi sebetulnya memiliki makna yang dalam tentang pilihan. Tuhan ada kalanya membiarkan pilihan-pilihan dengan konsekuensi-konsekuensi yang berat di kehidupan kita. Dan biasanya konsekuensi-konsekuensi yang berat tidak tersadari karena menurut kita itu enak, itu baik bagi kita, meski itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka jelas firman Tuhan berkata kepada kita, ada dua hal besar di sini. Yang pertama, pilihlah kehidupan, bukan kematian. Itu berarti spirit yang kita bangun adalah tentang kehidupan, tentang kuasa Allah yang memberikan hidup, Yesus yang bangkit. Maka kita diingatkan ketika kita memilih kehidupan, jangan sampai kita patah arang kemanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun sekolah yang kita akan dapatkan. Pilih kehidupan, bukan kematian. Ya sudah, kalau memang tidak ada tempat yang bisa untuk aku sekolah, ya sudah, aku nganggur saja dan lain sebagainya. Itu bukan kehidupan, melainkan kematian. Itu yang pertama. Nah sahabat, yang kedua, firman Tuhan mengingatkan, pilihlah berkat, jangan kutuk. Contoh paling simpel ketika
para sahabat di ATM. Bukankah seringkali mesin ATM menjadi tempat sasaran kita untuk mengumpat, untuk mengutuki. Jadi rupanya tidak hanya orang yang kita umpat, anjungan tunai mandiri pun kita umpat gara-gara kita tertrigger karena gaji telat. Dagangan kita sudah kirim, jasa kita sudah kerjakan, proyek-proyek kita sudah kerjakan, rasanya tidak worth it seperti mereka mengejar-kejar kita. Begitu kita buka ATM, kita marah-marah, kita ngamuk sejadi-jadinya. Maunya tarik tunai, malah tarik nafas. Ya, enggak apa-apa. Meski begitu, percayalah ketika Tuhan mengingatkan, mari kita memilih kehidupan, bukan kematian. Mari kita memilih untuk memberkati daripada mengutuk. Karena hari ini kita diingatkan bahwa firman Tuhan menjadi jaminan kehidupan bagi setiap kita. Kalau kita memilih kematian, bisa jadi kita tengah meragukan Allah yang memberikan kebangkitan, Allah yang memberikan hidup, Allah yang bangkit bagi kita. Kalau kita mengutuk, berarti kita tidak percaya bahwa ketika kita tertidur pun Allah tengah memberkati kita. Maka ingatlah, dalam sebuah dilema, entah soal perkara sekolah, studi, mencari pasangan hidup, sakit penyakit, pekerjaan, ingatlah ketika kita sudah angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.